Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Teruntuk Bro Timothy, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya izin melanjutkan webinar ini untuk teman-teman semuanya. Sebelum webinar ini dimulai, saya ingin ungkapkan bahwa nothing I say is financial advice. Webinar ini adalah analisa internal yang kita lakukan. Nah, saya pengen jelasin ke teman-teman. Apa sih alasannya kalian harus dengerin saya? Pertama, saya memulai kripto di market itu benar-benar modalnya nol. Hingga saya ngomong portofolio saya mencapai angka 100 miliar. Saya bukan orang yang baru aja di market. Ini saya terus terang ke teman-teman. Sejak tahun 2013, 14, 15, saya ini sudah berkecimpung di dunia keuangan. Jadi nggak sama seperti influencer-influencer yang teman-teman tahu baru 3-4 bulan buka kelas. Saya udah lebih dari 10 tahun di sini. Dan ini beberapa histori di masa lalu yang bisa saya share ke teman-teman. Saya mengikuti banyak sekali perlombaan, banyak sekali olimpiade di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, pasar modal, dan juga banyak lomba trading yang saya menangkan. Di foto paling kanan itu hanyalah beberapa dari, saya ngomong puluhan bahkan ratusan perlombaan yang saya menangkan ketika saya SMA waktu itu. Nah, untuk perjalanan gimana saya merubah dari nol, kenapa saya bilang nol, teman-teman bisa lihat di video Akademi Kripto ini, karena saya pakai duit dari istri saya sekarang, dulu masih pacar saya. Dan di 2021 portofolio saya itu dari 30 juta udah jadi 7M. Dan dari 2021 ke sekarang 2025 itu udah naik lebih dari 10 kali untuk portofolio kripto saya sendiri. Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat teman-teman yang mulai dari nol. Dan seperti yang disampaikan Bro Timothy tadi, banyak anggapan tentang dosen palsu dan lain sebagainya. Mengapa saya jadi dosen? Pertama, saya suka mengajar dan juga sharing. Dua, saya ingin berkontribusi lebih ke masyarakat. Jadi meskipun waktu itu saya udah quotes on quotes freedom secara finansial, saya masih ngajar. Ya, ini saya nggak tunjukkan di mana universitasnya, tapi teman-teman bisa cek ya data di PP Dikti dan memang benar saya mengajar di sana. Nah, itu sekian pengenalan singkat kepada saya, dan saya ingin bilang ke teman-teman bahwa siklus ini siklus yang paling berat, dan ke depan ini akan jauh lebih berat lagi. Mengapa? Dulu 2021 altcoin itu sedikit dan gamenya itu hanya buy and hold. Sementara kalau kita ngomong major altcoin layer 1 ini semua hancur berantakan. Kita tahu Ethereum setelah Dencun upgrade dan juga ETF approval, katalis yang besar banget. Ya, kita ngomong harganya drop dari 4.000 ke bawah 2.000. Suatu hal yang tidak di-expect oleh banyak orang, dan juga orang berharap flippening Ethereum market cap-nya lebih tinggi dari Bitcoin, but it did not happen. Dan kita lihat juga Toncoin yang digadang-gadang sebagai this is gonna be the next big layer 1 karena basis user dari Telegram itu sangat banyak. Tapi apa yang terjadi? It went to almost negatif 72% dan lebih. Kemudian BNB setelah CZ terkena masalah, kita tahu harganya juga nggak kemana-mana. Kalau teman-teman hold dari 2024 awal sampai sekarang, you gain nothing. Ya, harganya tetap di range 500 sampai 700, which means itu nggak naik signifikan, nggak bisa gulung. Solana yang orang-orang bilang oke, cycle ini adalah pembunuh Ethereum. Kalau teman-teman lihat dari 2024 awal, Solana sempat naik 145%. Tapi sekarang di 2025 ini balik ke harga di 2024. Menunjukkan apa? Bahwa teman-teman ini gain nothing. Teman-teman nggak dapat apa-apa. Teman-teman nggak punya apa-apa hanya dengan hold Solana. Oke? Nah, hyperliquid. Orang anggap this is gonna be the layer 1 killer. Apa yang terjadi ya? Semua centralized exchange yang besar ya gebukin hyperliquid bareng-bareng, dan hyperliquid juga drop secara signifikan ya, 66% dari topnya, meski sekarang juga dia sedang recovering. Nah, game buy and hold itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena udah terlalu banyak altcoin yang ada di market saat ini.
Sehingga teman-teman butuh skill set tertentu, teman-teman butuh approach tertentu yang mana akan saya ajarkan khusus untuk teman-teman di webinar gratis malam hari ini. Gimana caranya? Menghadapi cycle yang kita sebut paling berat, ya, kita dapat 2 kali bear market dalam 1 bull market untuk altcoin, dan kedepannya akan jauh lebih berat lagi karena semua bisa bikin coin. Pertama, saya setuju dengan Bro Timothy, ya, buy into conviction, dan 2, long only anomaly, strategi yang akan saya jelaskan, strategi favorit saya, dan terakhir the big short on altcoins. Mau nggak mau teman-teman harus mencoba untuk main 2 arah karena akan selalu ada bear market. Pasti untuk altcoin. Dan itu kita bisa manfaatkan untuk keuntungan kita menggulung portofolio kita. Pertama, buy into conviction. Saya udah nggak perlu jelasin lagi. Nggak perlu menggurui yang apa dilakukan Bro Timothy dengan borong Bitcoin. Teman-teman bisa menerapkan barbell strategi yang diterapkan oleh John Bogle dulu, di mana hyper konservatif teman-teman bisa beli aja Bitcoin, cicil Bitcoin aja. Di hyper agresif teman-teman bisa trading altcoin atau memanfaatkan alpha yang lain di market. Misalkan teman-teman nabung Bitcoin, ya, 70%, 80% dari portofolio, 30% sisanya teman-teman bisa trading altcoin, teman-teman bisa ikut IDO, ICO, staking, airdrop, etc. Preferensi masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan secara spesifik strategi yang mungkin nanti akan saya share beberapa hasilnya. Kenapa win rate-nya AC itu sangat tinggi? Karena adalah strategi long only the anomaly yang akan saya jelaskan secara cuma-cuma. Jadi long only the anomaly, ini kita mencari satu altcoin yang mana memiliki pergerakan harga yang melenceng, saya bilangnya. Melenceng kalau dibandingkan dengan altcoin yang ada. Misalkan market lagi merah, ya, ini ada contoh Uniswap drop, HBAR drop, XLM drop, SUI drop. Tapi hanya ada satu contohnya di sini yang hijau, yaitu adalah Avalanche atau AVAX. Di sini kita bisa membangun suatu tesis yang objektif. Semuanya merah, lautan merah, hanya ada satu yang hijau. Berarti satu yang hijau di lautan merah itu memiliki kekuatan. Dan kita hanya membeli pada aset yang kuat atau buy into the strength. Sama seperti teman-teman yang all in di Bitcoin. You buy into the strength. Ketika ada satu aset yang kekuatannya itu paling kuat, ya kamu buy into the winners. Oke? Nah, ada beberapa cara ketika teman-teman mau long only the anomaly. Pertama, bisa perhatikan suatu event tertentu. Altcoin banyak, eventnya juga banyak. Mereka butuh promosi, mereka butuh katalis tertentu. Dan kedua, ada naratif tertentu di market. Saking banyaknya altcoin yang ada, kemudian dibagi ke berbagai sektor. Sektor diturunin lagi jadi naratif. Naratif artificial intelligence, real world asset, decentralized physical infrastructure, decentralized finance, meme coins, dan berbagai naratif-naratif lain. Seringkali beberapa naratif-naratif tersebut itu bergerak naik sendirian ketika market itu merah. Ya, jadi kalau kamu mau long only the anomaly, sektor meme, ya, naik sendirian ketika semua market merah, ya, karena likuiditasnya flowing ke sana. 3, ada yang namanya token unlock, di mana developer atau mereka yang membuat token kripto seringkali, acap kali, mereka ini menggoreng. Tujuannya apa untuk menggoreng? Ya supaya harga token naik, dan ketika dia dapat unlocknya, mereka bisa jual dan exit di harga yang lebih tinggi. Keempat, new listing token yang seringkali memiliki kenaikan yang sangat tinggi, ya, karena atensi ada di sana. Dan kelima, ada specific pattern atau pattern satu aja yang perlu teman-teman perhatikan untuk bisa long only the anomaly dan memperoleh cuan maksimal. Oke, pertama, kamu bisa memperoleh keuntungan di suatu altcoin tertentu dengan hanya membeli altcoin yang memiliki event tertentu dalam waktu yang spesifik. Contohnya, ya, ini ada Heroes of Mafia atau Mafia, yang mana pada Maret 2025 ini mereka menambahkan more gaming features dan juga
Signals Games di Web3. Dan ya kita lihat pada Maret 2025 Mafia ini koin yang naik 471%. Karena dia menggoreng suatu isu, mereka memberikan suatu penambahan fitur, mereka rilis game baru, mereka menambahkan in-game item, dan boom, harga mengalami kenaikan. Jadi teman-teman harus paham bahwa altcoin di sini ini mirip dengan perusahaan teknologi atau suatu perusahaan yang mana mereka ini divaluasi dari token yang mereka buat. Mereka ini juga punya orang yang memprogram, mereka punya produk yang dijual, mereka sama seperti kita, punya kantor dan berkumpul dan mendiskusikan sesuatu tentang token mereka. Dan harga dari perusahaannya itu divaluasi atau dinilai dari seberapa tinggi token mereka atau harga dari token mereka. Nah, lalu gimana cara saya mengetahui berbagai event yang ada di market? Teman-teman, ada banyak sekali tools yang gratis yang mana kita tidak terafiliasi, tidak terasosiasi atau tidak promosi berbagai tools-tools ini. Banyak teman-teman bisa gunakan gratis. Contoh pertama ini adalah CoinMarketCap Calendar. Ya, jadi kalian buka laman CoinMarketCap, terus kalian cari Crypto Events Calendar. Di sini ya, contohnya di Maret ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada Zeta Chain Token Unlock, ya, DYDX Incentive Vote, List Season 1 Airdrop, OORT ya, XYO Joins dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Crypto Event Calendar untuk sortir. Kiranya di bulan ini, di minggu ini, di hari ini bahkan, apakah ada event yang menarik, terutama event bullish ke suatu altcoin. Kalau ada event bullish ya, misalkan suatu layer 1 ya, mereka melakukan mainnet dan lain sebagainya, ya ada chances ya berbagai token tersebut berpotensi mengalami yang namanya kenaikan. Coindar ini juga salah satu platform dan juga website yang teman-teman bisa pakai. Ini juga website cryptocurrency calendar yang mana menunjukkan berbagai jadwal-jadwal tertentu tentang event-event yang bisa teman-teman manifest. Teman-teman bisa manfaatkan. Oke, tanggal sekian ada event yang bullish. Chartnya masih belum naik. Saya bisa positioning beli koin tersebut, dan ketika dia breakout dari range-nya, naik beberapa ratus persen, beberapa puluh persen, I will take the profits and rotate into Bitcoin. Ya. Dan kedua, long only the anomaly ini bisa melihat naratif tertentu yang sedang hot. Biasanya kalau market ini lagi rotating ya, dan mereka memilih naratif tertentu. Oke, kita bidding meme coin. Ini adalah collective belief dari keseluruhan market. Yang terjadi sektor lain ya, DeFi, DePIN, RWA, AI, itu biasanya harganya stagnan atau cenderung turun. Kenapa cenderung turun? Karena orang memindahkan uangnya dari sektor yang dianggap tidak hot ke sektor yang sangat hot. Jadi mereka istilahnya jual altcoin mereka di naratif tertentu ini yang nggak gerak, terus habis itu mereka masukin ke meme. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Meme turun, duitnya balik lagi ke naratif yang lain. Jadi duit yang ada di market sekarang atau likuiditas yang ada di market sekarang itu terbatas. Jadi teman-teman harus melakukan yang namanya naratif rotating, sektor rotating. Supaya apa? Teman-teman bisa compounding duit teman-teman. Masa teman-teman logikanya mau menaruh uang di sesuatu yang tidak bergerak? Teman-teman harus menaruh uang teman-teman di sesuatu yang bergerak, naik. Ya, jangan bergerak turun. Kalau bergerak turun ya teman-teman pindah uangnya ke sesuatu yang bergerak naik. Karena nggak ada orang di sini yang mau rugi. Nah, ini adalah contoh di Januari 2025 ketika market ini turun ya. Kita ngomong Bitcoin relatif stagnan, Ethereum bahkan cenderung turun. Tapi berbagai AI agent token di Januari 2021 itu mengalami kenaikan yang signifikan. Di mana kita bisa melihat nih likuiditas beralih ke token-token AI saat itu, dan sekarang pun ya ketika market recover kita bisa melihat token AI ini yang paling duluan mengalami kenaikan. Nah, kita ada tools yang namanya Kaito yang mana ini harganya ratusan juta untuk 1 tahun. Di sini kita biasanya jelasin nih sektor-sektor atau naratif apa yang mengalami pergerakan atau mengalami kenaikan.
Jadi kalau teman-teman jadi member di Akademi Kripto, kita punya subscription yang nilainya miliaran. Yang kalau teman-teman beli secara terpisah itu harganya ratusan juta hingga miliaran, dan pasti teman-teman yang pemula ini nggak tahu dan juga nggak ngerti cara pakainya. Dan kita akan kurasi itu semua dan kita kasihkan gratis ke teman-teman semuanya di dalam. Jadi teman-teman nggak hanya dapat edukasi, tapi teman-teman dapat informasi dan juga subscription yang gratis yang akan kita kasihkan secara cuma-cuma untuk teman-teman yang jadi member di Akademi Kripto. Nah, kemudian ketiga, ada potensi yang namanya gorengan menjelang unlock. Jadi orang pasti berpikir, kalau orang pemula ya berpikir dasar, kalau token di unlock, supply-nya kan otomatis meningkat. Berarti jumlah yang dijual di market itu pasti bertambah. Jawabannya iya. Tapi logikanya, kalau yang di unlock itu adalah token dari developer, yang mana sebelumnya developernya, ini ada periode yang namanya vesting, mereka membuat token tertentu, kemudian token tersebut tidak bisa dibuka sampai batas waktu yang ditentukan. Berarti kan mereka menunggu dong, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Jawabannya orang kalau mau nunggu, terus mereka pengen menjual tokennya, menikmati hasil dari mereka membuat suatu project, ya mereka harus jual mahal, nggak mau mereka jual murah. Untuk membuat harganya ini mahal, mereka harus melakukan yang namanya marketing tertentu, bikin event, membayar influencer dan lain sebagainya supaya harga ini mengalami kenaikan. Nah, ada 2 jenis unlock yang harus teman-teman waspadai. Ada unlock yang sifatnya bullish, ada juga unlock yang sifatnya bearish. Apa yang sifatnya bearish? Yaitu adalah airdrop unlock. Ada beberapa token tertentu yang mana mereka menggunakan strategi airdrop atau strategi memberikan insentif kepada para user yang berkontribusi di awal ketika jaringan mereka ini buka. Nah, tujuan mereka membuat airdrop ini untuk meningkatkan adopsi dan mereka memberikan insentif. Tapi faktanya ya, ini dari riset menunjukkan bahwa 46% token yang airdrop itu harganya selalu peaking 2 minggu setelah mereka rilis atau 14 hari. Jadi setelah harga tokennya ini ke-reveal di market dan dia dilistingkan 2 minggu kemudian atau 14 hari kemudian, tokennya itu selalu drop. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman untuk hold token-token airdrop, dan ada kecenderungan token-token tersebut mengalami penurunan. Contoh, kita lihat airdrop dari GTO atau JITO yang mana dirilis pada 7 Desember 2023. Jadi airdrop JITO ya ini baru bisa ya dicairkan pada 7 Desember 2023. Dan kita lihat price action JITO tepat pada 8 Desember 2023. 1 hari setelah JITO ini listing. Dia drop sampai 71%. Menunjukkan apa? Setelah orang dapat airdropnya, ini mereka cepet-cepetan jual karena mereka takut harganya turun. Jadi karena konsensus bersama, dapat airdrop, dapat barang gratis, oke kita jual rame-rame. Jadi kecenderungan teman-teman ini bisa short the market ketika airdrop unlock terjadi. Dan kemudian kedua, yang ini sifatnya unlock lebih bullish, itu adalah cliff unlock. Cliff unlock ini adalah suatu periode tertentu, biasanya 6-12 bulan, di mana anggota tim atau mereka yang berkontribusi, para stakeholder di dalam suatu token tertentu, ini baru bisa mengakses token mereka setelah 6-12 bulan. Yang mana banyak project yang memiliki ya cliff unlock ini biasanya selalu diikuti dengan event-event tertentu. Untuk mereka ini berharap dengan event tersebut banyak orang yang menganggap bullish ya, seperti yang kita jelasin sebelumnya ya. Ada yang namanya kita melihat kalender, tanggal tertentu dia cenderung bullish, orang-orang beli. Nah, ketika pembelian ini dan event tertentu diikuti dengan cliff unlock ya, biasanya developer ini menggoreng harga secara mati-matian. Ada alasan ya, atau ada kriteria tertentu apakah cliff unlock ini dilihat sebagai sesuatu yang bullish atau bearish. Bullish apabila unlocknya ini kurang dari 5%.
dari supply-nya yang ada. Jadi kalau misalkan supply-nya adalah 100 juta, kalau mereka mau unlock hanya 3-4 juta itu masih fine. Tapi kalau dari 100 juta token yang ada, mending mereka mau unlock 20 juta, dan tidak ada katalis event tertentu yang mendukung, nggak ada event menjelang unlock tersebut, yaitu teman-teman harus hati-hati. Biasanya harga turun atau bearish. Ya, jadi kalau misalkan unlocknya ini gede banget, nggak ada event tertentu, itu bearish. Tapi apa yang bullish? Misalkan ini hanya 2% dari 100 juta, yang mana itu hanya 2 juta. Ditambah juga ini mereka mengadakan blockchain event di Shanghai atau blockchain event di Seoul, dan mereka buka booth di sana untuk menjelaskan program-program baru yang mereka lakukan. Itu cenderung bullish. Karena apa? Mereka effort push the marketing system supaya berjalan dan harga ini bisa mengalami yang namanya kenaikan. Nah, data dari Messari menunjukkan bahwa ada kecenderungan bullish ke beberapa cliff unlock yang terjadi. Jadi dari semua cliff unlock yang pernah terjadi, ini di rata-rata ternyata banyak harga altcoin ini yang mengalami kenaikan setelah adanya cliff unlock. Kita pun juga bedah secara dalam dengan puluhan modul yang ada di Akademi Kripto mengenai bagaimana trading strategi menggunakan strategi unlock ini. Jadi teman-teman, buat member kita itu bisa mendalami secara detail unlock seperti apa, apakah saya harus kecenderungan long atau short ketika unlock tersebut, itu bisa teman-teman pelajari di dalam. Dan ya ini contoh lagi ya, SUI cliff unlock 1 Agustus 2024 dengan jumlah hanya 2,56% dari total circulating supply yang ada. Oke, dan nilainya ya secara US dollar itu 54 juta US dollar, ya sekitar ya hampir 1 triliun. Nah, di saat yang sama timnya SUI ini mereka bekerja sama dengan Grayscale untuk membuka yang namanya Grayscale SUI Trust. Dan di sini ya berarti kan mereka mendorong event tertentu ketika mereka ini punya yang namanya cliff unlock. Jadi ada cliff unlock, oke kita buat event ya, kita panas-panasin supaya banyak yang beli. Dan teman-teman bisa lihat ya price action SUI mendekati cliff unlock. Dari 5 Agustus 2024 SUI ini naik 752%. Dan di saat yang sama kalau kita lihat hampir semua KOL di Twitter atau sekarang X ini mempromosikan SUI yang punya centang biru dan followernya 700-an ribu. Ini menunjukkan apa? Timnya ingin mendorong harga SUI ya, yang mereka udah agak lama nih ya nggak bisa ya lihat atau dapat unlocknya, dan akhirnya mereka bisa dapat unlock dan mereka berhasil ya cash out, exit dari hasil jerih payah mereka membuat project ini selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi kita juga memberikan ya data mengenai cliff unlock seperti ini. Ini platform apa yang kita pakai, namanya adalah Insight Unlock. Kalau teman-teman mau beli ini harganya puluhan juta setiap tahun. Tapi untuk member Akademi Kripto di dalam kita kasih ya data cliff unlock apa aja yang terjadi setiap bulan untuk teman-teman yang ada di dalam. Nah, formatnya seperti ini. Misalkan di bulan April 2025, oke, cliff unlocknya segini. Di bulan depan cliff unlocknya ini aja, tanggal sekian. Berapa persen dari circulating supply-nya itu kita jelaskan untuk teman-teman member yang ada di dalam. Dan long only the anomaly ini saya selalu perhatikan new listing coin. Kenapa new listing coin ini cenderung catching the beats atau mengalami kenaikan? Pertama, likuiditasnya rendah atau pasokan yang ada di market ini rendah. Sama seperti yang teman-teman saya jelaskan sebelumnya, ada yang namanya fasting. Jadi barang yang ada di market atau supply-nya itu nggak terlalu banyak. Otomatis kalau supply-nya nggak terlalu banyak, penjualnya itu nggak terlalu banyak. Jadi harga itu bisa naik bukan hanya karena kebanyakan pembeli, tapi kesedikitan penjual itu juga bisa menyebabkan harga ini mengalami kenaikan. Kedua, ada spekulasi dan juga hype yang berlebihan. Biasanya ketika centralized exchange tertentu, listing token tertentu, listing koin tertentu, mereka ini akan pasang koin-koin tersebut di laman depan mereka. Biasanya ini mereka juga kasih notifikasi nih. Oke, koin ini baru listing. Yuk trading sekarang. Akhirnya apa? Kalian juga mau trading koin tersebut. Oke, saya mau beli koin ini, koin baru. Saya nggak mau kelewatan. Hingga akhirnya ketika dia baru listing,
dia mengalami kenaikan. Kemudian ketiga, market maker dan juga strategi internal launch itu cenderung mereka ingin push token yang baru, membuat demand yang tinggi supaya banyak orang yang juga membeli token tersebut. Dan terakhir ya biasanya marketing event atau mereka yang punya token bangga biasanya di listing cek warna kuning ya, mereka akan keluar di semua sosial media yang ada supaya apa ya, supaya orang-orang membeli token tersebut. Nah, ada satu pattern yang teman-teman saya bilang setelah saya trading 3 cycle ini, bertahun-tahun saya trading, kalau teman-teman hanya fokus di chart pattern ini, misalkan tokennya hype-nya tinggi, mau cliff unlock, kemudian teman-teman tahu di komunitas banyak diomongin, dan dia baru listing, dan teman-teman lihat satu pattern ini aja, dan teman-teman melakukan pembelian, besar kemungkinan, saya ngomong 70-80% hit rate pattern ini tuh sangat tinggi. Yang sering sekali kita pakai, yaitu adalah ascending triangle. Memang sederhana, bentuknya seperti segitiga yang menanjak ke atas, di mana secara struktur market kita tahu bahwa token tersebut membuat yang namanya higher low atau titik tinggi yang lebih. Jadi kita tahu ya, strukturnya itu selalu seperti ini. Harga ada di titik low, dia mengalami kenaikan, retrace dan membentuk yang namanya higher low atau struktur low yang lebih tinggi, titik rendah yang lebih tinggi. Dan biasanya kita bisa ya setelah 2 sentuhan kita gambar trend line. Dan patternnya itu seperti ini. Ini adalah pattern yang memiliki win rate yang paling tinggi. Teman-teman kalau lihat chart di time frame 4 jam, 1 jam atau 15 menit dan melihat pattern seperti ini, teman-teman bisa posisikan pembelian atau long ketika harga ini retrace ke area higher low-nya dan invalidasi ya di bawah higher low sebelumnya. Jadi ini adalah potensi teman-teman untuk anticipating the breakout. Nggak ngejar ya ketika harganya tinggi dan teman-teman FOMO beli di atas, tapi harga ini masih di area support trend lainnya, tapi teman-teman melakukan yang namanya pembelian. Dan saya udah jelasin ke teman-teman sebelumnya bahwa nanti akan ada yang namanya bear market. Untuk altcoin itu pasti. Untuk Bitcoin kita harapannya di akhir tahun ini Bitcoin turunnya juga nggak separah siklus-siklus sebelumnya. Jadi mau nggak mau teman-teman kalau pengen jadi kayak saya ya, misalkan dari nol dan juga bear market pun tetap aktif. For the information, saya nggak pernah mengalami 1 tahun drawdown di kripto. Bahkan ketika bull market ataupun bear market. Bear market pun ya saya ini masih dapat duit karena saya bisa optimize ya strategi trading 2 arah yang udah saya dapatkan ya skillnya dari saya zaman SMA dulu mempelajari market keuangan. Jadi saya nggak serta-merta di sini nyalain kamera karena saya baru 1-2 tahun tahu kripto ya. Saya tahu kripto udah 3 siklus dan sejak saya SMA saya ini berkecimpung di dunia keuangan. Jadi dosen pula. Jadi saya bukan orang kemarin sore ya yang asal ngajarin kalian, tapi saya punya expertise ngubah duit di market sampai sekarang dengan komunitas ratusan ribu, dan saya juga punya background mengajar. Itulah mengapa teman-teman kalau saya ajarin ini jauh lebih gampang paham. Saya tahu konstruk berpikir dan juga cara membuat suatu kurikulum yang baik dan juga benar yang saya terapkan di Akademi Kripto. Nah, kalau teman-teman lihat, kadangkala memang fantasinya agak keren ya. Kalau teman-teman lihat film The Big Short, di mana Michael Burry ya sorting the housing market in the US back in 2007 and 2008. Rasanya keren juga ya. Kalau kita udah cash out semua posisi kita, udah di spot backs udah nggak ada, terus kita malah short the market. Jadi ketika semua orang bilang banyak kebakaran, tapi malah dia cuan sendiri. Jadi ada 3 strategi yang mana bisa teman-teman terapkan untuk the big short on altcoin. Pertama, ada price action yang manipulatif. Dia naiknya berlebihan, terlalu cepat naiknya, volumenya rendah. Menunjukkan apa? Partisipasi yang ada di market untuk membeli token tersebut itu sedikit. Menunjukkan hanya 1, 2, 3 ya, atau orang-orang itu, quotes on quotes ya, market makernya yang menaikkan harga, dan retail ini yang ikut
sedikit. Tapi nanti kalau harganya udah pucuk, dia konsolidasi, mau distribusi, retail-retail baru mau beli, terus kemudian harga mengalami penurunan. Kedua ya, checks yang biasanya gede ya, kita ngomong yang warna kuning, kalau dia listing token tertentu di tahun ini, dia banyak mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga kalau exchange itu mengalami atau melakukan yang namanya listing, kita bisa short the market di sana atau jualan barang kita ketika checks tersebut dia listing. Dan ketiga, perhatikan, pahami one last pump konsep yang akan saya ajari. Nah, untuk altcoin yang naik cepat, volume kecil, terus dia turun, itu adalah wash trading, yang mana sering kali dilakukan oleh exchange, market maker, dan kita juga punya exchange. Saya juga sering diskusi dan juga ngobrol dengan orang dalam di exchange, market maker di exchange. Jadi ya itu pun juga alasan mengapa kita di Akademi Kripto dengan analisa internal yang kita lakukan ini memiliki win rate yang sangat tinggi karena kita tahu barang apa aja yang digoreng. Informasi dalam exchange ini yang teman-teman mungkin di luar yang orang influencer itu ini nggak tahu karena kita tahu exchange, kita pegang juga bagaimana orang di dalam ini operate ya. Jadi ciri-ciri ya wash trading atau altcoin yang quotes on quotes digoreng oleh para market maker ini adalah satu, biasanya dia memiliki kapitalisasi pasar yang kecil. Dua, volumenya ini kecil, di bawah 2 juta USD volumenya ya. Itu menunjukkan apa? Ya orang yang transaksi itu dikit. Tiga ya fat finger order. Biasanya harganya ini wicking naik ke atas tapi nggak full body candle, tapi hanya wick yang mengalami kenaikan. Ada orang yang mencoba triggering liquidity ya, terjadi short squeeze dan harga mengalami kenaikan. Dan terakhir ya, tiba-tiba ada sudden spike in open interest. Teman-teman bisa lihat open interest atau banyaknya orang yang bertransaksi derivatif ini bisa teman-teman gunakan platform Superchart yang ada di CoinGlass. Nah, biasanya ya token yang listing ya di kita ngomong ya checks warna kuning ini ada kecenderungan ya untuk free money on short. Ini kita nggak food ya, tapi kita hanya melihat kecenderungan karena kan kita di market juga harus objektif, kita harus netral juga, dan ya kita harus bisa memanfaatkan opportunity yang dikasih di market atau opportunity apapun yang diberikan ke kita kalau kita mau beroperasi dua arah. Nah, biasanya ya listingan checks warna kuning ini harganya terjun bebas di tahun 2025 ini ya. Kita lihat GAN. Start price ketika listing 0,07. Per Maret 2025 ya 0,062. Ini dia turun lebih drop lagi. Average negatif 19%. Tut. Yang mana kita dapetin juga di dalam ya untuk shortnya. Starting price 0,047 ya, drop 24%. Mubarak starting price 0,1 dan 0,045 ya per Maret. Dia drop 57%. Kemudian Bananas drop 19%, ya Brokoli ya koin yang bilang katanya punya CZ ya anjingnya CZ drop 47%. Kemudian 69% untuk GPS Sell 69% ya, Hey drop 48%, sehingga kita bisa melihat nih. Banyak sekali altcoin yang terjun bebas di market ya setelah listing ya, checks warna kuning ya. Kalau kita ngomong ini bisa ya kita jadikan opportunity untuk melakukan short the market. Dan ada yang namanya jebakan Batman. Biasanya bulls yang terlalu optimis dan dia setelah break area resistance tertentu, dia ini melakukan yang namanya pembelian atau long on the breakout. Dan biasanya mereka yang long on the breakout ini dijebak dan harga ini mengalami penurunan. Nah, ini adalah contoh ya kita ngomongnya the grab dan terjadi one last spike. Biasanya harga ini seakan-akan seperti ascending triangle ya, dia breakout, kemudian dia mengalami fake breakout di sini dan dia drop ke bawah. Drop ke bawah artinya ya di sini kita bisa membuka posisi penjualan ya atau short the market dan harga ini mengalami penurunan ya secara signifikan. Jadi apa nih solusinya
buat teman-teman semuanya. Saya yakin nih teman-teman ada yang oke, saya ini suka belajar. Saya ini mau belajar juga, tapi saya ini pengen yang instan ya. Saya ini sukanya disuapin. Ya mungkin saya bisa nih analisa ya, tapi mungkin nggak sejago yang udah beberapa cycle ya di sini. Jadi saya butuh nih solusi yang instan. Nah, kita juga memberikan teman-teman ini nggak hanya edukasi, tapi kita juga memberikan informasi. Yang mana informasi ini ya solusi buat teman-teman yang pengen instan, atau teman-teman ya di sini yang mau memperoleh keuntungan dengan ngikutin trade apa aja yang kita lakukan. Balik lagi teman-teman, disclaimer alert ya, ini adalah berbagai analisa internal yang kita lakukan, atau analisa internal yang mana bukan ya ajakan jual atau beli ya kepada teman-teman semuanya, tapi teman-teman kalau mau lihat outlook apa yang kita kasih di dalam ya, ini teman-teman bisa. Nah, pertama ini baru ya, ini yang akan saya showcase hanya transaksi yang kita lakukan dalam waktu 1 minggu ini. Jadi teman-teman bisa lihat kualitas informasi yang kita kasih ya di dalam. Ya, ini ada Haidal ya. Kalau teman-teman ini lihat ya, Haidal ini a new listing coin. Saya sebut di sini ada potential long setup, good chart, good volume, dan target ada di chart. Ini sesuai dengan strategi yang saya bilang sebelumnya. Jadi di sini saya nggak hanya showcasing, tapi saya juga menjelaskan ke teman-teman mengapa strategi ini works. Ini juga koin yang new listing. Haidal ini baru listing, volumenya gede, dan ya nggak cukup waktu lama ya. Di sini hanya jam 8.14 dan 3 jam kemudian, 3,5 jam kemudian, dia ini hit TP2 ya. Di call di 0,09, TP di 0,12, dan dia naik 27% dan TP. Tapi Haidal per hari ini ya ini naik di 0,2, yang mana udah hampir 100% atau 85% dari entry yang kita kasihkan atau entry yang kita beri ke teman-teman di dalam. Jadi ini sama juga ya teman-teman. Satu prinsip yang saya terapkan di sini, dia adalah harga new listing, atau token yang new listing. Tadi saya udah jelasin nih, 1 new listing. 2, kalau teman-teman lihat di sini ini adalah pattern dari ascending triangle atau pattern ya segitiga yang menanjak naik, dan harga ini belum mengalami breakout, dan kita membuka ya posisi long ketika harga ini belum mengalami breakout, dan boom, dia mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya ya ada juga sign, yang mana sign ini juga new listing, kita lihat ya, dan ada chances dia mengalami kenaikan, dan nggak butuh waktu lama ya, dari jam 7 pagi, jam 2 siang dia udah naik 80%, dan teman-teman kalau lihat target 2 di 0,1 ini udah hit di 0,12 pada waktu calls ini dibuat. Jadi ini bentuk analisa internal yang kita lakukan. Saya tahu teman-teman beberapa di sini nggak ngerti nih ya cara, udah belajar, tapi mungkin belajar 2-3 minggu gatel juga tangannya. Teman-teman juga pengen saya mau beraksi sekarang, saya mau pakai sekarang. Yaitu jawabannya teman-teman juga bisa ikutin kita ya, praktisi yang udah berkecimpung di market yang cukup lama dan memang udah terbukti ada hasilnya. Nah, ini juga ada ya token yang namanya PAM. Ingat ya, yang kita highlight di sini hanyalah transaksi yang kita lakukan 1 minggu terakhir ya, kurang lebih 1 minggu terakhir. Ini juga sama. Kalau kita lihat new listing 1, 2, H1 chart atau chart 1 jam membentuk pattern yang namanya ascending triangle, segitiga yang naik ke atas, dan kita bisa positioning, kita punya posisi pembelian ketika dia membentuk yang namanya higher low. Dan di sini ya ini adalah momen di mana kita bisa melakukan pembelian, dan ini teman-teman bisa lihat jamnya ya 14.30 dan jam 8 malam. Yaitu berarti hanya kurang lebih 5 jam.
pump ini hit ya semua target profit dan dia mengalami kenaikan nih dari 0,053 sampai dia 0,1. Yang artinya apa ya, kita share koin apa yang dibeli, boom, 5 jam kemudian dia naik lebih dari 100%. Bayangkan teman-teman, aset mana yang bisa memperoleh kenaikan yang sedemikian cepat hanya dalam waktu yang sangat singkat. Di situ teman-teman harus melihat bahwa kapasitas ya dari analisa internal yang kita lakukan, cara kita screening koin, dan akurasi dari win rate yang kita miliki, yang kita share buat teman-teman di dalam. Nah, ini juga ada koin yang namanya Fine. Oke, teman-teman bisa lihat jamnya 0729. Waktu itu Fine harganya di 0,033 dan boom, dia naik 58% ke 0,055. Menunjukkan apa? Ya dia breakout cukup signifikan ya, hit TP di 0,04 tapi dia tetap mengalami kenaikan sampai 58%. 60% hanya dalam waktu 7 jam. Ini menunjukkan ya kalau teman-teman misalkan di situ pasang posisi 10 juta, teman-teman udah cuan 6 juta, pasang posisi 100 juta bisa cuan 60 juta. Ya, sekali lagi ini adalah bentuk analisa internal yang kita lakukan. Ya, kita sangat objektif, kita tidak terafiliasi dengan project ini. Tidak juga ada komunikasi apapun. Ya, kita hanya trader yang cari cuan di market dan kita pengen bagiin outlook kita ke teman-teman semuanya, ya. Dan ini juga ada ya, GAN ini kita share ya ke teman-teman 1435, 2035 dia udah naik ya 20% dan ya kita catch the bottom ya, banyak bottom yang kita catch di market. Dan ini juga ya yang saya jelasin tadi ya, exchange kuning biasanya ada kecenderungan penurunan. Ini WCT ya kita capture. Di sini saya bilang WCT bearish gap H4 potensi ke 0,4 dan bisa teman-teman lihat jamnya ya 17.02 dan beberapa hari kemudian ya dia full TP hit di 0,4 ya untuk WCT. Karena ingat tadi konsep one last pump atau ada the grab, dia break resistance tapi dia turun ke dalam lagi chartnya menunjukkan ya di sini potensi penurunan dan boom ya dia hit TP untuk WCT short. Jadi teman-teman kita operasi nggak hanya ketika market naik tapi juga ketika market turun. Dan nanti ketika siklus bull marketnya udah habis, aktivitas kita yang kita lakukan itu adalah full memperoleh keuntungan ketika market ini dalam keadaan bearish. TUT pun juga sama. Di sini ada potensi rejection di area krusial 0,05 ya. Sama lagi. One last pump ya, breakdown dia turun dan TUT ya drop 56% dari yang kita ungkapkan di dalam, menunjukkan ada potensi teman-teman melakukan yang namanya posisi terbalik atau dari long. Misalkan teman-teman pasang posisi short di TUT dan dari 100 juta ya dia bisa drop 56%, dia drop dan teman-teman bisa cuan ya 56 juta. Dan ini juga ada ya SPX token yang mengalami penurunan. Di sini kita bilang ya SPX area krusial dan dia drop 27% ya, meme coin yang kita short buat teman-teman di dalam.